Di saat mereka kemarin masih berputar dengan hero-hero itu. Nah, dan sekarang kita lihat ya untuk strategi apa yang sebenarnya disimpan. Karena kita akan segera masuk ke dalam drafting phase. Di match yang kedua hari ini, game yang pertama RRQ Hoshi versus Geek Fam. Dan ini dia 3 banning yang udah pasti bakal ada Hellcurt di sana. Yap. Hellcurt kayak jadi auto ban. Setiap kali Iya. kita melihat Geek Fam, auto ban untuk Hellcurt-nya tidak akan diberikan sama sekali. Dan Chushin-nya yang menjadi pilihan pertama ini. untuk RRQ. Zushin walaupun gak ada Yiv ban, seberani itu berarti teman-teman dari RRQ untuk berani ke trade-nya nih mid laner-nya. Mungkin aja Zushinnya emang ditugaskan untuk di tempat lain. Yep. Gimana pun caranya pokoknya Zushinnya nggak harus ketemu sama Yiv untuk head to head match-up-nya. Tapi walaupun begitu, ngomongin poking damage, Yiv emang powerful banget di laning. Yap, Alpha ada. Tapi Nolan Secepat itu dan seawal itu ternyata, Prof. Ya, Nolan ya untuk targeting ke arah Zushin juga. Dan Gatot Kaca, Baloyski yang mempopulerkannya. Yap. Tapi ini bisa di tangan Veldora juga ya buat Gatot Kacanya dia. Tapi balik ini adalah sebuah pendekatan yang berbeda lagi yang dibawakan dengan Geek Fam. Agak berbeda, kenapa? Karena mereka akhirnya banningnya buat Suyo. Iya. Setelah kemarin mereka lepas terus, mereka Benar. lawan terus. Tapi sekarang ditutup. Apakah karena Sujin? Mungkin beda rasanya ketika menghadapi Sujin. Iya, tapi ada Alpha. Kalau Yes. memang ada fighter-fighter yang pengen diaktifkan kembali ya. Walaupun gak ada Matilda ya. Gak ada masalah sebenarnya. Alpha adalah hero yang mandiri juga kan. Ya. Dia tipe yang independen atau bahkan mungkin nanti tiba-tiba muncul juga Angela. Oh. Possible banget loh untuk Alpha Angela ini akan muncul kembali. Mengingat bagaimana Nolan biasa kesulitan juga untuk bertemu untuk saat ini Ling dan Edith. Aduh, Assassin. Yeay. Assassin Aduh, versus Assassin. Yap, dan season 14 ini adalah menurut gue pribadi ya, ini terserah mau ikut atau gak setuju. Karena Sujin adalah user Link terbaik menurut gue di season ini. Link ya? Karena dengan macro play-nya loh. Walaupun mereka dalam keadaan kalah, minion dari player lawan ataupun dari tim lawan itu jarang sampai ke dalam base dari RRQ. Dalam keadaan RRQ kalah ya. Dengan penggunaan makro yang begitu baik yang bisa dilakukan oleh Sujin itu sendiri. Ya cut wave-nya benar-benar Cut kejam banget. wave-nya, bagaimana cara dia balik lagi menuju ke base-nya, balik lagi ke cut wave-nya lagi. Dan sekarang If-nya dikeluarkan kembali. Oh ini Eve udah pasti sih bakal jadi pilihan karena kebetulan gak di-ban juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, sebenarnya ini ngebuka potensi masih ada EXP untuk Khalid. Karena kita udah sempat mention kan beberapa kali kayak combo Gatot Kaca Khalid atau Gatot Kaca Tigreal. Sebenarnya memungkinkan banget loh untuk Tigreal tetap dibawakan. Tapi mungkin hero-hero gold laner-nya ini yang bisa connecting juga di early game sama Geek Fam-nya nih dengan 3 hero yang sangat-sangat ofensif di awal game. Iya. Kayak mereka sebenarnya ya mungkin dari RRQ harus mencari jalan sih untuk tim fight mereka sendiri. Tapi mereka udah punya satu, Link yang bisa langsung berada di samping dari Eve. Karena tinggal mencari partnernya yang bisa bermain mungkin EXP lane ya, yang bisa langsung di samping Eve. Mungkin seperti Khalid yang memang menjadi power, atau salah satunya Benedetta juga masih ada. Yujong bahkan masih tersedia. Hildanya ditutup. Hilda Ben. Hilda ya. Jaga assassin-nya. Ini kayaknya targeting sih lebih tepatnya. Karena kan tadi udah kebaca juga ya bagaimana pergerakan untuk nge-handle hero-hero yang emang one way ticket. Contohnya kayak Link, Hayabusa. Tapi aku merasa kalau misalkan emang diganti nih alternatifnya untuk Khalid. Let's say itu adalah Benedetta. Aku merasa kayaknya Benedetta juga gak menang-menang match up banget sih kalaupun nanti ketemu di lane jauh. Karena Benedetta kan dia bakal jadi tank. Jadi bakal beda juga untuk deliver damage yang diberikan. Dan Cross Regen Data Edith emang menjadi salah satu hero selama di MPL Philippines Season 14. Ini jadi hero yang kedua untuk sering di pick karena kan kalau tadi yang pertama Zushin kayaknya benar-benar kayak gak lepas nih. Iya. Pasti ada di ban atau di pick. Bener, Tapi kalau bener. Edith itu adalah yang paling banyak diambil dan wow, ramai sekali yang ada di Bandung. Yap. Dan kenapa mungkin ya Edith masuk ke dalam mouse pick ini itu karena dia punya typically dengan defense item punya magic damage juga sehingga dari marksman-nya ini kadang-kadang nggak bisa untuk memberikan perlawanan kalau sudah dikunci dengan Edith. Dan fleksibel. Yap. Jangan lupakan fleksibilitas dari Edith. Ini mana di XP lane, dia bakal strong banget, dia bakal punya Starlium Sight juga sebagai salah satu item damage deal. Dan Natalia, good choice. Karena kita udah pernah lihat ini, Natalia untuk nge-counter Link. Yap. Dengan efek dari Silent Natalia, Linknya bakal langsung turun dari tembok. Oh, jadi dia langsung menuju ke arah Matrix Matrix lebih dahulu juga. ya. Ini bisa jadi sinyal untuk Yuzong muncul loh. Yap, Yuzong. Ini aku suka banget sih kalau ada Yuzong memang untuk bisa mengkontes juga karena Real Manipulation ada di sampingnya. Tapi Nathan dan Itu dia, Franco. Combo klasik dari Idok dan Skylar. Siapapun yang digigit, siapapun yang dimakan oleh Bloodhound, pasti bisa kena burst oleh Nathan. Iya. Jadi bakal jadi pembuktian juga ya, apakah mereka memang ready
untuk Geek melawan strategi sendiri dengan Chow yang diambil. So, final prediction dari para panelis. Profesor KB? RRQ kayak lebih solid aja sih. Apa? Dan sekarang Pak Bulu. Oke, saya Geek. Oke. Udah biasa gak sih? Ini dia. Kalau gitu Kita kita tidak akan akan pernah sama ini. betul, dan segera menyaksikan untuk game yang pertama hari ini antara RRQ versus Geek Fam bersama Ranger Emas dan juga Lim Kocol. Wow! Terima kasih banyak Nevin. Lihat betapa penuhnya Eldorado oleh para sobat Mobile Legends Indonesia dimanapun kalian berada. Yang masih mau merapat, kalian masih mendapatkan kesempatan karena ini masih panjang. Dan juga ini akan menjadi kesempatan untuk Geek Fam membuktikan kalau mereka masih tetap bisa menjadi Kryptonite untuk RRQ atau raja dari segala raja sudah berubah. Mari kita menyaksikan bersama-sama MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of sound. 3 tim yang belum pernah meraih juara MPL sekarang mungkin saja mencetak sejarah baru, tapi lawan mereka adalah RRQ. Mungkin saja bisa, tapi ini agresif banget early game Sutsujin. Dia tepakan first blow. Dairon di sana bersama dengan Sutsujin dengan siap dan sigapnya berhasil mendapatkan first blow. Wow, Baloyski Chow. Gue sempat pikir tadi Chow-nya akan ada di XP lane loh. Ternyata XP lane-nya adalah Gatot saja. Sempat gue bahas kemarin, dari Baloyski ini identik dengan hero-hero yang memang makronya kuat tapi mikronya nggak terlalu berat. Tapi apakah Chow ini cocok untuk Baloy? Oke, tapi kita menyaksikan di mana para pasukan dari tim Geek Fam mereka menginvasi habis-habisan. Karena itu yang dibutuhkan untuk menghambat pergerakan dari seorang Sutsujin. Tapi Sutsujin tiba-tiba datang ke depan sana. Walaupun waktu yang dikeluarkan untuk seorang Sutsujin banyak. Tapi kalau poin killnya didapatkan Sutsujin lagi, ini sama aja bohong, Lim. Itu dia. Apalagi dari Trill Emblem ya klasik Chow Roamer. Damage-nya akan ada dan 3 kali Jet Kundu ini bakal sakit banget lihat damage-nya. Oke, lihat. Damage-nya terlalu sakit. Turning out yang diberikan waktu untuk seorang Sutsujin. Tapi Retribution dari Vincent telah keluar. Dan bahkan kita lihat di sana. Dapat. Hampir saja mereka berhasil mendapat keuntungan. Tapi informasi terlihat, tapi Idong! Almost is never enough. Kali ini Baloyski standby untuk Senpu yang dia miliki. Masih belum menurunkan Rins juga ya untuk membantu posisi dari Sutsujin. Tapi level 4 masih tetap bisa digapai. Masalahnya ada di Turtle. Apakah Turtle pertama ini menjadi objektif untuk RRQ atau bakal di mirror? Ya kayaknya harusnya Sutsujin masih punya power dari Purple-nya. Karena Purple-nya baru dapat, jadi masih lama. Dan untuk para pasukan dari tim Geek Fam mereka tinggal melakukan setup supaya Vincent bakal masuk dengan legowo menuju ke arah Turtle. Tapi nggak segampang itu karena Dairon sudah ambil kendali di Turtle-nya, di reset dan wah Baloyski. Ini benar-benar menjadi mata untuk Geek Fam. Yes, menjadi mata untuk Geek Fam. Tapi lihat di depan sana, Baloyski distraction telah dikeluarkan. Baloyski terkena 2 damage turret, ini nggak baik banget untuk dirinya. Karena walaupun memang hanya setengah darah, tapi itu bukan darah yang cukup untuk menahan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ. Masuk di level 4, Way of Dragon ready. Idok dikit lagi level 4 juga masih membutuhkan waktu. Tapi dari keduanya setup akhirnya mereka yang tarik. Yes, tapi ini kalau kondisi dari Sutsujin, dia berada di level 5. Di depan sana dengan adanya satu mob dihambat banget power of retribution. Bakal dibalaskan Sutsujin. What take over from Sutsujin. Lihat Vincent, bakal satu mob bisa dapatkan seorang Vincent. Sutsujin masih mau lebih. 2 poin kill dapatkan. RRQ menghajar habis Geek Fam. Backline mereka tidak ada yang tersisa. Wow, Turtle yang berhasil diambil. Bukan hanya Turtle, poin kill pun mereka ungguli Geek Fam. Setup yang mereka lakukan sayang sekali gagal. Wow, only 7 yang percaya kali ini kalau Geek Fam mampu menumbangkan dan melakukan mati-mati yang mantap. Idok berhasil mendapatkan satu duel strike menuju ke seorang Idok. Penetrasi yang sangat sakit berhasil mengalihkan kembali kanan. Malah keuntungan di tangan dari Geek Fam. Dan Geek Fam butuh menampar sisa caster yang bertugas. Iya dengan 4 suara tadi ya. Tapi hadir lagi Sutsujin tempo yang gak pernah turun. Oke, tapi Kadera dicari. Bakal coba dicari. Di mana Kadera berada, lihat Messi ketek saja. Dan Skylar yang dapetin poin killnya, ini yang bahaya. Mendingan poin killnya di tangan Sutsujin dibandingkan Skylar. Mungkin tadi kelihatan ya dari Idok tumbang, tapi dia ngebuang flickernya. Tanpa ada flicker, Cak Dera langsung menjadi target juga. Sutsujin, mereka selalu tahu nih kemanakah Sutsujin harus landing. Iya, Sutsujin harus landing. Tapi Rins kali ini lihat dia berhasil untuk memberikan sedikit gerakan preventif
untuk para pasukan dari tim Geek Farm yang coba untuk mencuri dirinya di arah mid lane. Hunter Strike dan juga Berserker Fury nih sama-sama udah punya satu item dari kedua jungle-nya. Tapi kalau kita lihat gold lane, Skypiercer loh untuk Cak Dera. Dia pengen cari point kill yang sebetulnya sekarang belum ada gerakan-gerakan ganking nih. Dan bahkan kalau menurut gua agak gak terlalu worth it sih. Gak terlalu worth it kalau dia langsung modifikasi Skypiercer seperti ini. Sedangkan Saudora di arah bottom lane, maka coba dipaksa untuk Avatar of Guardian-nya. Memang terlalu sakit, tapi itu dia Susuji cuma mainin poking karena dia tahu Turtle di arah top lane, nanti Veldora akan sedikit terlambat. Tapi bahkan gak dikasih pulang, Revitalize-nya tertrigger. Ketika Revitalize tertrigger, informasi yang didapatkan oleh seorang Susujin di sana. Mencoba untuk menghindari seorang Baloyski. Wild Dragon, menuju ke arah belakang, flicker for defensive. Tapi nampaknya Kadera, terperangkap di depan sana. Dairan berhasil mendapatkan satu poin kill penting dan semua terdistraksi dengan ada Dairan. Waktu yang cukup banyak diberikan oleh seorang Dairan. Bahkan Baloyski tidak ada lagi. Wild Dragon, turning out, Vincent, depankan Susujin! Susujin! Berhasil men-take over. Lagi dan lagi Vincent kehilangan turtle mereka. Berhasil didorong tadi oleh Skylar. Super position yang akhirnya membuat Vincent gagal untuk mendapatkan turtle dan lagi-lagi tetap dipegang oleh RRQ dari tempo. Keuntungan mereka pegang segalanya. Namun hati-hati di Baloy, dia nggak pernah lepas. Oke, tapi di sana dengan ada bola lihat. Bola tinggal coba untuk bisa bertahan. Dan main kill tapi dengan salah Susujin. Vincent benar-benar harus lebih fokus. Vincent tidak boleh memberikan satu retribusinya secara sia-sia lagi. Karena dari tadi Vincent udah dibukakan jalannya, Lim. Itu dia. Dan tuning dari Baloy, jujur. Ini pasti menjadi hari yang sangat menjengkelkan untuk Susujin. Ditempel terus dari level 1 bahkan. Dan wow, 92%. Wah, gila. Berbanding berapa? One by one situation, bukan hal yang baik. Dan bahkan di depan sana Susujin bisa saja menumbangkan seorang Vincent, tapi trigger disiplinnya berhasil didapatkan. Dan Wild Dragon, Dairan! Kali ini Dairan tidak akan disia-siakan. Satu point kill. Dapatkan double soul plan for defensive setelah dikeluarkan Susujin survival straight down. Dapatkan peringatan, double kill. Didapatkan oleh seorang Kadera. Tabungan Skypiercer yang sangat-sangat baik untuk early dari Cak Dera. Masalahnya di posisi lain Skylar sampai dapetin orange buff-nya loh. Ini namanya mirroring yang sempurna. Karena di bagian bawahnya gak hancur juga dan bakal di defense. Wow, ini mengerikan sekali sih kalau menurut saya. Permainan dari tim Geek Farm, mereka benar-benar membawa game ini supaya bisa bermain metode late game. Tapi itu juga bukan jawaban masalahnya, Lim. Makanya. Jawaban metode late game bukan ada di tangan dari para pasukan tim Geek Farm. Sedangkan saya melihat kuatnya mereka di metode late game itu ada di RRQ. Tapi jangan lupa Ji, defensif dari Geek Fam. Bahkan kemarin mereka menang atas Fnatic Onyx pun itu karena defensif mereka yang begitu kuat. Tapi Nathannya dicolong, itu problemnya. Ya seenggaknya masih ada Aboy dan Baloy. Wild Dragon, ketika Dairan kembali, lihat di all in, tembakan peringatan. Dairan tidak ada jawaban untuk bisa bertahan hidup. Tapi informasi yang sudah didapatkan tidak ada the way of Dragon. Posisi dari Skylar juga pasti tidak peduli juga, dia akan ngambil tarat. Baloynya banyak banget. Oh, Baloynya bonyok, penetrasinya hanya ngenai setengah darah. Perpasukan dari tim Geek Farm, lihat di depan sana. Susujin bakal coba untuk masuk dalam menuju seorang Kadera. Setelah beli rampakan retribusi akhirnya dari Vincent berhasil mendapatkan satu buah retribusi. Dan lihat Susujin versus everybody. Double kill. Meskipun double kill, masih terlalu kuat di depan sana. Dan akhirnya Skylar datang membantu damage yang telah diberikan. Berhasil mendapatkan 3 point kill. Membuat perpasukan dari tim Geek Farm rugi total. Ya Turtle dan 1 point kill saja, tapi ditukar dengan 3 kill. Dan lihat Skylar selalu punya buff. Skylar ini punya purple dan mid yang dibongkar membuat Geek Fam akan semakin sulit lagi bergerak. Dan entropi agresif. Entropi agresif yang tidak boleh dilakukan ketika Aboy punya real world manipulation, Lim. Ya. Nah balik lagi, spell dari Skylar bukan flicker. Gunakan Purify, harusnya lebih santai lagi dan masih didapetin. Orange buff, Vincent semakin tertinggal karena nggak ada lagi di lahan farmingnya. Pemain Link yang mungkin selalu ada di tangan dari tim RRQ. Lihat permainan Link yang luar biasa. Link yang bisa kita bilang salah satu hero yang cukup sulit untuk berada di meta sekarang dari The Wild Dragon. Lihat Crimson Beacon tidak bisa dikeluarkan. Dan Range yang only menunjukkan seorang range. Tapi single target yang selalu dilakukan Geek Farm hanya bisa mengimbangi dari segi point kill. Dari segi landing phase dan goldnya belum bisa, Lim. Makanya, tapi ya itu sekali lagi defensif Geek Fam itu perlu diwaspadai juga. Mungkin kasusnya akan berbeda dengan Geek Fam yang kemarin. Karena sekarang ada Susujin yang menggunakan Link. Dia bisa langsung terobos, dia bisa langsung masuk ke bagian belakang. Jadi bukan hanya front to back. Mungkin kalau front to back ada di Skylar, dia bisa ngasih damage-nya. Holy Crystal juga udah jadi, wah ini udah eksplosif banget damage-nya. Tapi untungnya Vincent nggak terlalu jauh sih dari segi goldnya, Lim. Masih bisa ngejar kok dalam under seperti ini.
Cuman ya kalau ngomongin gold dari Vincent, gue lebih ke level sih. Dia masih bisa catch up juga. Oke, tapi lihat WL Dragon telah berhasil mendapatkan seorang Giant dan kembali secara belakang menjadi target utama mereka. Itu juga seorang Aboy, dia besar seorang Baleski, terlalu sakit. Tapi lihat Kadera, sama software telah dikeluarkan. Menuju ke seorang Aboy, dan itu dia tahu kalau Kadera bisa melakukan Brandon dan bahkan Bloody Heart. Oh, Lihat Kenton Maniac, Sosoche, dan Ray merapatinya gagal. Dan triple kill hanya untuk Sosojin, no Maniac for this time. ya tapi tetap 4 yang harus tumbang Ji. Menyisahkan seorang saja dari Cadera. Pasif dari Bastard udah ke-trigger. Itu 1 kali basic attack aja. Yes. Dan Sosojin dengan Hasbro yang dia miliki, Lim, dia nggak terlalu takut untuk bisa langsung menuju ke arah Lord. Waktunya nggak akan ada yang sia-sia. Berhasil mendapatkan Lord, Orange Buff, Jungle, dan bahkan Vincent. Early power dari seorang Nolan patah total. Itu dia. Dan ini udah mulai ya. Scalar. Dia udah sampai di power spike-nya. Dan Aboy. Mania mantap! Untungnya nggak ada following up damage dari serang hidup. Dan akhirnya para pasukan dari tim Geek Farm mereka masih bisa meredakan game plan milik kita. Ada para pasukan dari tim RRQ. Menunggu ke arah Lord selanjutnya tapi tidak ada pasif di arah mid lane, Lim. Itu dia. Tapi gue suka sih pergerakan RRQ dia selalu bersihin jungle. Jadi nggak ada nih objektif atau gold yang bisa ditarik sama Geekman. Dan jangan lupa nih, Scalar yang sudah ada power spike-nya. Sujin juga udah ada. Jadi bagian belakang Cadera mungkin. Ini bakal jadi incaran dari kedua. Siapapun yang melakukan defense, WL Dragon ke arah yang salah. Penetrate-nya udah langsung di following up damage. Tapi dengan adanya super minion yang masih bergerak di arah top lane, masih bisa untuk mereka hajar. Dan untung pasif dari Bastard dan Geek Farm masih ada. Masih bisa di defense harusnya. Dan Veldora, dia harus benar-benar responsif. Ketika ada inisiasi yang dilakukan juga. Lim, mantap menuju ke arah Idok, Lim. Lim, mantap menuju ke arah seorang Idok. Dapat Cadera! Cadera! Bahkan dilakukan secara berpasukan dan Jim Mararki berhasil melakukan clear di arah backline mereka. Sosojin bisa mendapatkan double kill. Wah. Double kill again for Maniac. Again, tidak ada Maniac untuk Sosojin. Di depan sana menuju ke arah base. Mereka nggak peduli apapun terjadi sekarang melakukan sounding untuk juga seorang Apoy. Fokus ke arah base dari Sosojin dan bahkan Raja dari segala Raja menghancurkan Geek Farm di game yang pertama. 11 menit saja. Tonight. Yap, hanya butuh waktu 11 menit. Dan itu waktu yang sangat cepat. Game pertama yang sangat-sangat manis terlihat dari RRQ. Bahkan defensif Geek Fam yang terkenal begitu kuat sampai mampu menggunakan Fnatic Onyx. Ternyata gak bisa. Sky King mungkin bisa dipulangkan, tapi The King of the King masih memegang momentum di game yang pertama. Ditempel habis-habisan. Ternyata Udin berhasil membalikan keadaan. Sujudin, sang raja baru, sang raja. Tidak ada kata yang terucap sedikit pun. Bukan hanya berdarah dingin, tapi dia raja yang tidak bisa ditebang. Itu dia, pilar baru dari RRQ yang dimana regenerasi mereka cukup ekstrim. Banyaknya player baru yang datang, tapi ternyata mereka buktiin sekarang ada di playoff dan masih konsisten. Masalahnya lawan mereka juga Kingslayer. Kemarin kondisinya mirip Ji. Game pertama juga Fnatic Onyx bisa lah pegang kendalinya. Game 2 Geek Farm. Tiba-tiba dibalikin. Nah itu dia mentality dari Geek Fam. Mampukah mereka masih bawakan hal tersebut? Yes, kita bakal menyaksikan apakah Geek Farm mampu membalikan kembali keadaan. Tapi ini dia, para raja dari segala raja, King of Kings. Kita bakal melihat gameplay dari Idok. Gue udah panggil lo kan, Lim. Lim, lihat Idok, lihat Idok. Dan ternyata yang didapetin Kadera. Itu mahal banget loh, Lim. Ya, pas banget tadi. Walaupun flicker, ya jelas yang kayak gue bilang tadi. Kali ini kondisi yang berbeda dari assassinnya. Link akan tetap bisa follow, akan tetap bisa ngincar bagian belakangnya. Sehingga Cadera benar-benar gak ada jalan untuk kabur. Oke, tapi tentunya kita menuju ke arah panelis. Nevin, take it away. Wow, itu dia game pertama RRQ Hoshi yang berhasil men-secure dengan waktu yang cukup singkat. Singkat banget. Tapi Geek Fam gak bisa nge-defense. What happened? Yang pertama bukan kita ngomongin Eve sama Nathan ya, bukan ya. Tapi kebetulan karena Nathannya ada di kubu RRQ dan plus Link nih. Ini Nathannya nggak sendirian sebenarnya. Hero late game 2 bahkan di kubu RRQ Hoshi, tapi mereka bisa ngejalanin laningnya. Laning dalam artian ya Nathannya dikasih farming, Linknya join team fight, targetingnya ke Cadera, targetingnya ke Aboy. Jadi kayak dia tuh bener-bener job desk-nya cuma buat ngerepotin
hero-hero dari Geek Fam biar nggak ada yang nyentuh ke Skylar. Yap. Bener-bener dibuka space-nya. Dan Baloyski tadi terlihat ya berusaha untuk nyaman dengan penggunaan cowoknya. Berusaha untuk nyaman, apakah dia nyaman atau tidak itu hanya Balo yang tahu juga. Belum lagi dari keputusan-keputusan ataupun dari damage dan juga decision dilakukan oleh pemain dari Geek yang emang ujung-ujungnya tadi gagal. Tapi menurutku sangat disayangkan sih kalau emang cowoknya mau coba untuk invade jungle di bawah menit 2, tapi nggak ada yang nge-follow up. Kayak Gatot Kaca dan Chow ini Om, kayaknya menurutku kurang efisien. Kalau Chow Khalid atau Chow Benedetta sebagai laner, kayaknya itu lebih oke sih. Ini lebih untuk early nyambung mungkin game-nya. Lebih nyambung sinerginya. Oke, tapi bisa dibilang juga yang kemarin sempat muncul ya untuk Geek Fam, di mana mereka membawa Gatot Kaca bukan sebagai roamer, tapi sebagai EXP lane. Dan masih kurang efisien juga. Dan satu yang bisa aku bilang adalah ini a taste of your own medicine ya. Di mana Nathannya yang memang benar-benar bisa mengalahkan tadi buat Geek Fam-nya. Karena setiap kali ada misengage yang dilakukan dengan Veldora, hero tebal. Gatot Kaca bakal langsung dimakan dengan Nathan. Ya, dari Sujin sih. Ini berapa kali ya triple kill tadi berhasil Ya, sempat. dia secure. Iya. Dan gimana ya, dari apapun yang terjadi itu ujung-ujungnya apa? Skylar free. Iya, itu yang Skylar paling di penting sih. landingnya free, Skylar mau makan apapun dapat juga. Ya udah di saat dia gabung tim fight selesai. Yap, so ini dia untuk MVP kita. Dari game yang pertama untuk RRQ yang pasti akan jatuh ke arah Sujin 11 point kills. Dan tadi sempat ada di turtle yang kedua ya, kita melihat bagaimana Sutsuji dengan retribution yang on point. Thanks point to parah. Rins juga, karena itu pasti direpotin sih. Kalau misalkan pemegang retribution, ditempel sama Zushin, diangkat bahkan, Linger tinggal masuk eksekusi. Ya, dan GPM-nya lihat ada di angka 970 ya. Angka yang sangat-sangat tinggi sekali sebenarnya untuk hitungannya, karena dia dapetin banyak banget. Bahkan untuk point dead dari Sutsuji sendiri adalah ketika dia mengincar si Vincent yang memang lagi mundur ke belakang Ya, juga. ini 2 kali ya. Turtle 1 ditarget untuk Vincent-nya. Turtle 2 juga kebetulan Vincent-nya diangkat-angkat nih sama Rins. Jadi kayak nggak ada celah sama sekali untuk Vincent mendapatkan Battle Retribution. Dan ada satu momen, ini dia nih yang mau aku mention. Cadera jarak dekat itu dengan Rainer. Kayaknya bukan menjadi solusi deh menurutku. Ya, kayak memang berat ya, apalagi mereka langsung membuka Beatrix ya. Yang ada pilihan kan dari sebenarnya untuk ambil Nathannya juga, karena mereka sudah mengamankan If. Tapi belum dibawakan ternyata bagi Geek Fam sendiri, dan lihat bagaimana untuk perform Assassin versus Assassin ya sekarang. Kalau kita bicara soal Assassin ya, jelas ini akan berada di pilot untuk kedua hero tersebut. Ya biasanya Assassin apalagi counter setup nih mainnya. Iya. Ya tapi terlihat Vincent kayak lebih langsung start duluan, langsung engage duluan. Yang tentunya akan memudahkan bagi Link Setsujin. Walaupun dia masuknya belakangan, tapi emang itu tugas Assassin biasanya. Yep. Ya rata-rata untuk Assassin versus Assassin yang bakal pegang dari Turtle atau Lords-nya itu kalau nggak roamer ya XP laner-nya. Iya. Nah finishingnya juga nih Om yang kayaknya menarik banget dengan satu tarikan. Ya. Nah, karena ya kita tahu lah bagaimana Idok dengan Franco-nya kan cukup presisi ya. Bahkan ada momen yang nggak masuk di sini di mana dia sempat buat narik, tapi ada follow up di belakang yang trofi dibuka dari Gareth Skylar. Nah, terus kalau aku ambil data dari cross region ya, hampir rata-rata semua pemain Nathan itu jadi Holy Crystal-nya tuh di menit 9.40 atau 10 menit. Oke. Skylar tadi di 8.50-an udah selesai. 8 menit 50 detik. Itu udah pegang Holy Crystal. Iya. Jadi kayak itu terlalu cepat dan terlalu masif perbedaannya. Sama Cadera aja dia gapnya 2000 gold. Jadi ini menandakan kalau sama-sama gold tendernya dapetin point kill. Ada Sky Piercer bahkan yang menunjang damage dari Caderanya gitu loh. Untuk bisa melakukan eksekusi. Tapi tidak dengan bagaimana pace untuk farmingnya. Karena itu sangat berbeda sekali. Ya, dan ini untuk emblem set, aku ngeliat ada Idok dengan basic common emblem loh. Oke. Cukup jarang kelihatan ya buat Franco, dia kan support, tank. Ada basic common emblem nih, gak pengen pulang berarti. Gak pengen mau pulang, dia iya. pengen dengan Iron Nuke terus-terusan gitu loh. Udah cukup. Dia kayaknya nggak mau lepasin map pressure sih. Iya, bakal bisa nge-regen terus-terusan juga di belakang. Dan yang lainnya tinggal menjadi support, karena mereka udah punya damage yang sangat cukup sekali. Nomor satunya jelas, Setsujin bisa menang Retribution. Nomor 2-nya ya langsung kita lihat aja tuh, Skylar-nya seperti apa. Perbedaan 12.000 gold sih, jadi emang impact-nya besar banget. Objektif bisa di-secure semuanya oleh RKOC. Dan sekarang kita bakal lihat nih, gold distribution yang Kalah dari semua aspek. wow. Ya. Tapi ya mungkin kita singkirkan dulu ya aspek ke poin 3 atau poin 4 ya. Karena mau gimana pun poin 3-nya ini emang sebenarnya berdasarkan dengan bagaimana battle retribution dari antar kedua jungler. Tapi poin keempatnya ini menurutku kalau ngomongin turret ini baru pure untuk Skylar-nya. Karena dari tadi dia makan turret atas. Tiba-tiba pindah ke bawah dia dapat outer turret bawah. Gerak lagi ke mid dapat turret di mid. Makanya dia dapetin gold dari turret banyak banget. Betul. Kills assist juga pasti ya berkontribusi di sini. Dan ya sayangnya Cadera juga
belum bisa banyak dapetin jungle crease atau mungkin orange buff karena kita diselesaikan di early banget. Yap. Dan ini dia untuk Rich Guy BU Best Gold. Wah, 1047 gold per minute untuk Skylar. Karena rekor terakhir seingatku di Skylar juga sih. Di regular season. Regular season ya. Yap. Tinggi Di banget. angka seribuan juga, tapi ya ini playoff loh, ini babak yang berbeda Ya juga. ini bedanya playoff gitu loh. Jadi Betul. kayak ini terlalu one sided banget dan aku ngerasa emang butuh banget untuk reset cepat dari Geek Farm. Karena kalau misalkan emang mereka mainnya terburu-buru seperti ini, ya jangan kaget kalau misalkan hero-hero